Salam kerahiman. Hari ini tanggal 28 Agustus. Kita akan baca dari diary 1352 tentang pemeriksaan batin dan 1542 tentang perintah-perintah Allah. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tariklah saya ya Tuhan, supaya saya ada di dalam Engkau. Cintai saya, supaya saya bisa mengasihi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca dari 1352. Kartu pemeriksaan batin. Pemeriksaan batin khusus. Kesatuan dengan Kristus yang Maha Rahim. Karena bersatu dengan Yesus, aku harus setia kepadanya kapanpun dan dimanapun, dan secara batin, aku harus bersatu dengan Dia. Sementara secara lahiriah mengamalkan kesetiaan kepada peraturan, khususnya peraturan mengenai silensium. 1542. Pada saat itu Tuhan menunjukkan kepadaku betapa besar rasa cemburunya mengenai hatiku. Bahkan di tengah-tengah para biarawati, engkau akan merasa sendirian. Saat itu, ketahuilah bahwa aku ingin agar engkau menyatukan diri lebih erat lagi dengan aku. Aku peduli akan setiap denyut jantungmu. Setiap gejolak kasihmu terpantul di dalam hatiku. Aku mendambakan kasihmu. Baik Yesus, hatiku pun tidak akan mampu hidup tanpa Engkau. Kalaupun hati semua makhluk dicurahkan kepadaku, semua itu tidak akan memuaskan dahaga hatiku. Suster Faustina berbicara tentang pemeriksaan batin. Jadi di dalam kongregasi itu ada suatu kebiasaan untuk membuat catatan tertulis atas keberhasilan dan kegagalan hidup rohani mereka. Bikin tabel. Contohnya bisa dilihat di 1353. Misalnya bulan Agustus berhasil berapa kali atau apa aja. Tidak berhasil atau gagal itu berapa kali atau dan apa saja. Dan ini perlu dilakukan setiap bulan. Perlu dilakukan pemeriksaan batin tersebut untuk dasar kita melakukan evaluasi. Dikatakan oleh Suster Faustina, pemeriksaan batin khusus. Karena bersatu dengan Kristus, maka aku harus setia kepadanya. Kapanpun, dimanapun, secara batin dia bersatu dengan Tuhan, tapi secara lahiriah mengamalkan kesetiaan pada peraturan-peraturan, khususnya peraturan silensium. Ini yang dilakukan oleh Suster Faustina sebagai seorang biarawati. Buat kita semua juga ada yang bisa kita lakukan. Evaluasi ya, contohnya sekarang bulan Agustus. Kita bisa mengevaluasi. Hari ini apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan masuk kategori kita berhasil menyenangkan Tuhan atau masuk kategori kita justru tidak menyenangkan Tuhan. Coba dibuat setiap hari untuk bahan evaluasi. Kenapa perlu itu? Supaya kita bisa mengevaluasi, kita bisa memeriksa apa-apa yang masih harus dibetulin. Apa-apa yang masih tidak sempurna. Apa-apa yang next time harus menjadi lebih baik. Supaya menjadi hidupnya juga menjadi lebih bermakna. Kalau kita rutin, contoh ya, sekarang ini kan lagi masa COVID. Contoh rutin. Pagi bangun, beres-beres, siap-siap, terus lakukan jalan pagi. Jalan pagi, setelah selesai jalan pagi kira-kira 1 jam, mungkin ditambah dengan lari-lari pagi atau ditambah lagi dengan senam. Setelah itu istirahat sebentar, dengerin firman, makan pagi. Sudah makan pagi, kita beresin barang, kita beres-beres rumah,
Istirahat, melakukan suatu kegiatan di rumah. Apa? Bersih-bersih rumah, atau nonton TV, atau apa kita bisa lakukan. Kemudian makan siang. Setelah itu dengar berita, istirahat lagi, jam kerahiman, siap-siap lagi, mandi dan seterusnya. Jam 6 makan malam, nonton TV lagi, atau melakukan sesuatu. Setelah itu jam 9, jam 10 tidur. Kalau rutinitas ini dilakukan terus, tanpa kita mengevaluasi hidup kita, mungkin setelah 3 bulan, setelah 6 bulan, bahkan setelah 1 tahun pun, ya itu terus yang dilakukan. Ya. Tapi kalau kita mengevaluasi dari catatan 1 hari tersebut, pada waktu kita mau tidur, pada waktu kita berdoa malam, seperti yang dikatakan di sini oleh Suster Faustina, ada keterlibatan, ada prestasi dalam hidup rohani kita. Apakah hari itu kita mengalami keberhasilan atau malah kita mengalami kegagalan? Nah, dari contoh tadi, rutinitas 1 hari itu, bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Dengar firman Tuhan, oke. Baca firman Tuhan, baca Alkitab, ikut misa live streaming, oke. Kehidupan rohani kita sudah memperoleh santapan rohani. Jiwa kita memperoleh makanan, ya. Berhasil mendengarkan firman Tuhan. Tapi dalam hidup kita sehari itu, sepanjang hari itu, apakah melakukan hal-hal yang nyata, yang real, juga berhasil? Contoh yang juga sederhana. Ada teman, kasih tahu, ada teman yang sedang sakit karena masa COVID, bisa nggak kamu dekat datang ke rumahnya untuk minimal menghibur, menemani? Dilakukan nggak? Waktu malam itu bisa dievaluasi lagi. Saya berhasil karena saya datang, saya mengunjungi teman saya memberi penghiburan, minimal saya menemani dia karena dia sendirian. Atau gagal karena hal itu nggak saya lakukan. Kegagalan ini coba digali. Hidup rohani saya baru menerima santapan rohani, tapi saya belum berbagi, saya belum memberi, saya belum mempraktekkan apa yang Tuhan minta. Itu yang dimaksud evaluasi tersebut, ya. Kalau Suster Faustina dalam sebulan ya, bikin tabelnya. Tapi mungkin buat kita kalau saya usul, coba bikin harian. Akhir hari, malam kita evaluasi. Berapa yang kita lakukan berhasil, berapa yang gagal. Nah, gagal ini sebabnya apa? Oh, karena waktu itu ternyata sudah janji mau pergi, tapi ternyata ada urusan yang lain lebih penting sehingga saya nggak jadi pergi. Oke, itu evaluasi, ya. Nah, setelah itu next step-nya apa yang harus saya lakukan? Apakah just lupain aja? Atau saya tetap punya satu PR, punya tujuan, punya aktivitas untuk mengunjungi dia? Jadi ada langkah konkretnya yang harus kita lakukan. Memang ada skala prioritas. Tapi bukan berarti jadi dilupakan. Kita tetap perlu menyusun rencana untuk ada kunjungan tersebut. Itu salah satu contoh, ya. Lanjut. Pada saat itu Tuhan menunjukkan betapa besar cemburunya mengenai hatiku. Bahkan di tengah-tengah para biarawati, engkau akan merasa sendirian. Saat itu ketahuilah bahwa aku ingin agar engkau menyatukan diri lebih erat lagi dengan aku. Ini kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada Suster Faustina. Tapi kalau saya dengar dari sharing teman-teman, ada juga mereka di mana saat-saat di tengah kesibukan, di tengah keramaian,
dia tetap merasa kesepian, dia tetap merasa sendiri. Dengan segala macam aktivitas, kegiatan, dia bilang, saya merasa sendiri, saya kesepian. Nah, ini barangkali bisa jadi masukan buat teman-teman yang waktu itu merasakan situasi seperti itu. Ya, jadi walaupun Suster Faustina ada di tengah-tengah biarawati, dia akan merasa sendirian. Kenapa? Bukan berarti titik sampai di sana. Kita baca selanjutnya. Ternyata Tuhan ingin agar engkau menyatukan diri lebih erat lagi dengan aku. Jadi buat teman-teman, buat kita-kita semua yang pada waktu itu merasakan sendiri, merasa kesepian, bukan titik sepi, terus aduh Tuhan kok saya sepi, Tuhan saya kok sendiri. Tapi ingat apa yang Yesus katakan. Pada saat itu aku ingin agar engkau lebih menyatukan diri dengan Tuhan. Jadi pada saat kita merasa sendiri, justru saat itulah saat yang paling indah yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita menyatukan diri dengan Tuhan. Dan memang Tuhan bilang, aku ingin. Tuhan yang ingin supaya kita semakin bersatu dengan Tuhan. Aku peduli akan setiap denyut jantungmu. Setiap gejolak kasihmu terpantul dalam hatiku. Aku mendambakan kasihmu. Itu yang dikatakan, ya. Kembali lagi kita ke refleksi hidup kita sehari-hari. Masa padang gurun. Kita semua mengalami masa padang gurun. Bahkan di masa COVID ini masih ada beberapa orang yang masih merasakan masa padang gurun. Ada yang sudah bisa melihat oase dari padang gurun tersebut. Tapi masih ada yang merasa di padang gurun. Merasa sendirian, menderita, tidak berdaya, nggak tahu bagaimana masa depannya. Nah, ingat yang Yesus katakan, aku ingin engkau menyatukan diri lebih erat dengan aku. Ini tawaran ya. Tawaran dari Tuhan Yesus. Aku ingin. Yesus yang berinisiatif. Yesus yang ingin lebih dahulu bersatu dengan kita. Oleh sebab itu, kita perlu merespon apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Karena Allah peduli, Allah tahu apa yang terjadi dalam diri kita. Allah mendambakan kasih dari kita semua. Dengan kita bersatu dengan Tuhan, kita menunjukkan kasih kita, dan Allah memang mendambakan kasih tersebut. Lanjut ya. Allah mendambakan kasih dari kita semua. Prakteknya kita kasihi sesama. Dengan kita mengasihi sesama, otomatis Allah tahu kasih kita kepadanya. Allah mendambakan kasih kita, kasih dari kita ya. 1. Mari kita sediakan waktu untuk bersama dengan Allah. 2. Melaksanakan firman-Nya, kehendak-Nya. Kalau lihat di diary nomor 789, di situ dikatakan, selalu dan dalam segala situasi berikanlah tempat pertama pada orang lain. 2, dengarkan dengan tenang tanpa mencela. 3, tidak pernah bertanya tentang sesuatu yang sangat menarik hatiku. Itu yang dilakukan oleh Suster Faustina. Melaksanakan firman-Nya, kehendak-Nya, salah satunya adalah seperti yang tadi dikatakan di 789. Allah mendambakan kasih dari kita semua. Maka prakteknya adalah kita praktekkan mengasihi sesama. Kalau Allah mendambakan kasih dari kita, maka poinnya adalah ayo kita siapkan waktu buat Tuhan. Kita sediakan waktu untuk kita bisa berada bersama Tuhan. 2, kita melaksanakan kehendak-Nya. 3, lakukan segala sesuatu dengan dasar kasih, ya. Tuhan mendambakan kasih dari kita kan?
pertama kita sediain waktu bersama Tuhan, kedua kita melaksanakan firman-Nya, dan ketiga lakukan segala hal dengan dasar kasih. Kalau kita praktekkan kasih kita kepada sesama, contohnya ya, selalu dalam setiap situasi kita berikan tempat pertama untuk orang lain. Jadi orang lain lebih penting dari kita. Ya. Kedua, kita coba dengerin, jangan celak dia. Ketiga, jangan bertanya tentang sesuatu yang sangat menarik hatiku. Jadi jangan yang jadi fokus bukan saya, tapi tetap dia yang jadi fokus. Itu ungkapan kasih kepada sesama. Kita bisa lihat di diary nomor 789. Kalau kita bicara tentang melaksanakan firman Tuhan, melaksanakan kehendak-Nya, Bapak Ibu bisa lihat di diary nomor 616. Di sana dikatakan, suatu terang aneh yang membuat aku melihat dengan jelas wujud nyata dari kasih kita kepada Allah, yakni melakukan kehendak-Nya. Jadi ungkapan kasih kita kepada Allah itu sangat nyata, sangat jelas, Suster Faustina lihat, yaitu kalau kita melaksanakan kehendak-Nya. Itu aja yang menjadi permenungan kita pada hari ini. Kembali lagi saya mau ajak Bapak Ibu untuk mulai punya pemeriksaan batin. Punya sendiri, nggak usah dikasih lihat ke orang lain. Tapi itulah salah satu cara untuk kita mengevaluasi hidup kita, supaya jangan hidup kita itu dijalanin sehari-hari seperti itu tanpa ada progres dalam hidup rohani kita. Baik, kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, terima kasih Bapa atas rahmat-Mu sehingga pada hari ini kami boleh belajar satu hal dari Suster Faustina, yaitu melakukan pemeriksaan batin. Tumbuhkan rasa ingin tahu dari kami juga Tuhan, agar kami melakukan pemeriksaan batin tersebut, sehingga kami bisa tahu aktivitas kami sehari lepas sehari, kapan kami menyenangkan hati-Mu, kapan kami gagal menyenangkan hati-Mu. Hal ini biar menjadi satu evaluasi juga untuk kami, untuk pertumbuhan iman rohani kami. Kami ingin menunjukkan kasih kami kepadamu ya Tuhan, yaitu dengan melaksanakan kehendak-Mu. Dan juga kasih kami kepada sesama, mampukan kami Tuhan untuk menjadikan sesama kami menjadi orang-orang yang lebih penting daripada kami, mengutamakan mereka, tidak mencela atau menyela pembicaraan mereka, dan terutama Tuhan, kami juga mohon rahmat-Mu, bukan kepentingan kami yang menjadi fokus, yang menjadi keingintahuan kami, tapi biarlah kami lebih melayani, lebih ingin mengetahui apa yang menjadi keinginan dari orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Syukur kepadamu ya Allah,
Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, seluruh hidupku selalu menjadi ucapan syukur. Ya Allahku, kepadamu ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku ini. Syukur kepadamu ya Allah, hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra